Shalom adik-adik Joel Kid. Nah, kakak kangen nih semua dengan kalian semua. Kalian kangen gak dengan kakak? Pasti ya. Hebat semua. Gimana nih? Gimana kabar kalian selama setahun yang lalu? Ada yang sedih? Ada yang sakit? Oh, semua ada? Ya, gak apa-apa. Jangan khawatir. Kakak juga pernah sakit. Kakak juga sesekali pernah sedih, jangan khawatir. Tapi kita mau awali tahun 2022 ini dengan apa? Satu ya, sukacita. Nah, sekarang kakak tanya, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Mana wajahnya? Coba tunjukin. Kakak coba mau lihat dengan mata roh, kakak mau lihat mana yang wajahnya sukacita. Wih, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Hebat kalian semua. Nah, kakak tanya sekali lagi. Siapa yang datang ke gereja? Loh kak, datang ke buat apa? Nah, adik-adik, kita selain kita lihat nih sekarang, seperti yang sekarang kita lakukan, lihat ibadahnya lewat streaming, lewat online, lewat YouTube. Sekarang kita kan sudah diberi kesempatan sekali lagi nih sama Tuhan. Tuhan baik ya. Yaitu apa? Kita diberi kesempatan sekali lagi untuk boleh kumpul bareng-bareng di dalam gereja. Kita boleh nyanyi bersama di dalam gereja. Kita boleh bercanda bersama dengan teman-teman di gereja. Nah, sekarang kakak tanya, meskipun kalian ikutin streaming seperti saat ini, siapa yang tadi pagi atau nanti sore nih datang ke gereja untuk ikuti ibadah secara offline? Ayo, coba yang tadi pagi atau yang nanti sore datang ke gereja untuk ibadah sekolah minggu, coba angkat tangannya. Kok masih ada yang enggak? Ingetin sebelahnya. Loh, gimana kak cara ngingetinnya? Doakan. Nah, kita mau ingetin semuanya ya. Kakak juga rindu kita semua selain ikutin ibadah secara streaming seperti saat ini, kakak juga panggil kalian, kakak juga undang kalian. Bahkan mungkin kak gerejanya nggak di sini, jangan khawatir, datang ke gereja asal kalian, nggak apa-apa. Yang penting satu, kita mau datang, kita mau berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman. Nah, kenapa? Dikatakan kalau kita berkumpul dengan saudara seiman, itu ada kekuatan, ada sesuatu yang dibangun, yaitu apa? Sukacita. Ada apa? Ada kekuatan untuk saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Kan kita juga kangen dengan kalian, bisa bercanda, bisa tos, high five, ya kan? Oke, ya. Jadi tetap setia, ikutin streaming, juga tetap datang ke gereja lokal masing-masing ya. Oke, kakak tunggu loh ya. Nah, sekarang kita awalin tahun 2022, ada pesan Tuhan nih yang kakak dititipin sama Tuhan, yaitu apa? Kita semua diingatkan sama Tuhan untuk apa? Kita mau jalani tahun ini dengan satu, yaitu apa? Sukacita. Apa itu kak sukacita? Bahagia. Sukacita itu kenapa kak? Oh, saat kita dapat hadiah ya kak ya, baru sukacita. Hei, bukan itu aja. Kalau itu maaf ya, dunia aja juga lakukan. Padahal Tuhan ngomong apa? Bukan hanya saat kita terima hadiah, terima berkat, baru sukacita. Itu biasa. Kita kan Joel Kid kan luar biasa, betul? Jadi yang kita lakukan apa? Saat kita dapat masalah sekalipun, saat kita bahkan nih sakit, atau mungkin papa mama kita yang sakit, atau bahkan siapa nih yang di sini papa mamanya ada masalah di pekerjaan. Kak, ekonominya jadi, uangnya jadi seret kak. Iya, tapi Tuhan mau ngomong apa? Tetap sukacita. Kenapa? Karena dikatakan di Filipi 4 ayat 4 oleh rasulnya, oleh Paulus, kita diingatkan, yaitu apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan Rasul Paulus enggak ngomong cuma sekali loh, berkali-kali. Bahkan di ayat ini Paulus sampai menekankan 2 kali, yaitu apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa kau harus bersukacita? Kak, kalau bersukacita waktu dapat hadiah enak, biasa. Tapi kalau bersukacita waktu masalah itu susah kak. Betul nggak? Iya, betul, susah.
Nah, sehari ini kita mau belajar cara kita dapat sukacita melalui apa? Ya, hari ini kita belajar kita biar dapat sukacita melalui apa? Meskipun dalam kondisi masalah, yaitu melalui pujian dan penyembahan. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kakak di sini siapkan ada balon. Kakak kasih gambar hati. Kakak simbolkan nih, kakak bayangkan balon ini seperti hidup kita. Setuju ya? Setuju? Nah, kakak juga ditemenin. Apa ini? Ih, tajem-tajem. Ih, kakak aja takut pegangnya. Nah, ini sama seperti hidup kita. Hidup kita ini seperti balon ini kosong. Nah, kalau kita hanya isi hidup kita dengan mainan, bahkan waktu ada masalah kita jadi sedih, cembetut, sama kayak hidup kita ini, kosong, hampa, sia-sia semuanya. Betul? Nah, waktu kita hidup, kita jalani, terus tiba-tiba ada masalah. Apa ini? Masalah berat. Tiba-tiba nih, masalah ini tiba-tiba apa? Mencoba menikam kita, mencoba menusuk kita, mencoba untuk masuk dalam hidup kita. Kita gimana kalau nggak siap-siap? Kalau hidup kita kosong gimana? Yang terjadi gimana? Kita coba lihat ya, masalah ini boleh datang. Apa yang terjadi? Mana hidup kita? Kemana hidup kita ini? Loh, hanya karena kena masalah, hidup kita kemana adik-adik? Hilang, gone, lenyap. Mau hidup kita seperti tadi balon itu? Aduh, jangan adik-adik, kakak sampai ngeri ngelihatnya. Jangan ya. Nah, loh kak, kan kita di dalam Tuhan katanya nggak ada masalah kak. Siapa yang bilang gitu? Coba. Yang sepakat, yang punya pengertian bahwa ikut Tuhan tidak ada masalah. Siapa yang coba angkat tangannya yang dipikirannya seperti itu, bahwa ikut Tuhan tidak ada masalah. Masalah no way. Wah, Tuhan kan sudah pikul di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi problem. Siapa yang percaya gitu? Coba angkat tangannya. Ada ya yang percaya gitu? Betul nggak ya? Betul. Tapi juga salah bro. Bukan gitu. Tuhan ngomong apa? Ikut aku. Tuhan ngomong, aku nggak pernah janji loh kalau kamu ikut aku bahwa masalah ini nggak akan ada, bahwa masalah ini nggak akan bisa mendekat. Enggak loh. Tuhan nggak pernah janji gitu. Yang Tuhan janjikan gimana? Saat kita ikut Tuhan, saat kita jadi anak Tuhan yang baik, yang setia, Tuhan janjinya apa? Saat kamu masuk di dalam lembah kekelaman, Tuhan ngomong apa? Aku akan tetap besertamu. Aku akan menggendongmu bahkan. Aku akan selalu melindungimu. Jadi masalah itu ada enggak kak? Tetap ada teman-teman. Masalah itu tetap ada. Meskipun kita sudah ikut Tuhan, meskipun kita doa, meskipun kita sampai jengking mungkin, tetap ada teman-teman. Masalah itu tetap ada. Tapi nih hebatnya kalau kita ikut Tuhan Yesus, yaitu apa? Tuhan ngomong apa? Aku akan tetap besertamu. Bahkan masalah yang kamu hadapin itu aku yang akan tanggung bersama. Hebat ya, seperti yang tertulis di Kitab Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Bahkan Daud melalui Mazmurnya ini dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itu yang menjadi kekuatan. Maksudnya apa kak? Yang megang gada dan tongkat siapa? Tuhan sendiri. Berarti Tuhan ikut gak waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman itu? Ikut adik-adik. Bahkan Tuhan yang menjadi penjaga kita. Jadi kita boleh khawatir lagi nggak? Boleh sedih nggak waktu ngadepin masalah? Enggak. Ya, jangan khawatir. Itu Tuhan janjikan dalam hidup kita. Bahwa hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Nah, loh kak, lah hidupnya tadi, balonnya tadi sudah gone, sudah hilang. Terus bagaimana? Nah, hari ini
Tuhan kasih kesempatan kita sekali lagi. Tuhan ingatkan kita sekali lagi. Tuhan baik. Makanya, sebelum hidup kita hancur seperti yang kayak tadi, Tuhan ingetin kita hari ini. Jangan sampai hancur ya nak. Tuhan kasih kesempatan. Yaitu apa? Hidup kita yang baru. Tuhan sediakan. Tuhan kasih kita kesempatan sekali lagi. Yaitu apa? Yuk nak, biar kamu gak hancur. Caranya gimana? Caranya gimana? Nah, tetap bersuka cita. Loh kak, lah bersuka cita kalau dapat hadiah sih gampang. Betul yang kayak tadi seperti yang di awal kakak sampaikan. Tapi kalau aku lagi sakit nih kak, bahkan mama papaku mungkin lagi sakit kak sekarang, lah suruh aku bersuka cita tuh gimana caranya? Susah kak. Bahkan aku untuk sekolah aja sekarang pusing papa saya kak. Dia pusing untuk membayarkan uang sekolahnya. Soalnya apa? Pekerjaannya lagi sulit. Gimana cara bersuka cita? Nah, hari ini Tuhan ajarin kita lewat satu hal. Nih ya, kakak tunjukin ya. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa? Pujian, penyembahan. Maksudnya kak? Iya adik-adik. Betul. Kakak juga setuju bahwa kalau kita lagi sakit, kalau kita lagi dapat masalah, kalau seperti kakak nih, wah ekonominya lagi sulit mungkin. Tuhan ngomong susah ya. Untuk bersuka cita mungkin susah. Tapi Tuhan gak kehilangan akal. Tuhan kasih cara untuk kita. Yaitu apa? Melalui memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Loh kak, lah gimana kak caranya? Kalau kita memuji Tuhan, masalahnya selesai. Masalahnya gak ada. Ada adik-adik. Nah, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sukacita kita dipenuhkan. Oke? Nah, bukan masalahnya yang hilang. Masalahnya sih tetap ada. Tapi karena kita mengisi hidup kita nih yang kosong, yang balon kosong ini, kita isi hidup kita dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga sukacita kita penuh. Yaitu apa? Tuhan kasih perlindungan. Nah, kalau begini, kira-kira ada masalah yang mau menghantam sekali lagi kayak tadi, pecah enggak ya adik-adik? Coba ya, kita coba ya. Siap ya? Tutup telinganya, tutup telinganya. Kalau pecah, kakak juga kaget. Tutup. Tapi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada perlindungan. Coba ya. 1, 2, hitung sama-sama. Loh, malah masalahnya yang malah rontok. Wow. Hidup kita masih utuh. Bahkan dengan pujian penyembahan, masalahnya yang kekuatannya yang hilang. Masalahnya menjadi simple, menjadi sederhana, menjadi tidak berat lagi. Berarti memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu hanya untuk menyenangkan Tuhan enggak? Enggak loh adik-adik. Tuhan kasih pujian dan penyembahan melalui mulut kita bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi itu untuk membuat hati kita menjadi sukacita. Wih, dahsyat ya. Coba tepuk tangan buat Tuhan. Mana tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Yeay, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Nah, hari ini yuk kita juga mau belajar sama tokoh. Yang kita mau belajar dari tokoh ini, yaitu apa? Dia meskipun di dalam kesesakan, meskipun di dalam himpitan, meskipun di dalam habis dipukulin, penting parah banget adik-adik. Tapi dia enggak bersungut-sungut, dia enggak marah-marah, dia enggak kecewa, dia enggak sedih hati. Tapi yang dia lakukan apa tadi? Memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang tahu tokohnya? Coba kak kasih tebakan. 1, 2, 3. Siapa? Coba. 1, 2, 3. Hah? Nggak tahu?
Oh iya, kakak belum kasih tahu. Coba ada yang bisa menebak? Enggak? Kakak kasih tahu ya. Namanya Paulus dan Silas. Oh, kapan itu kak? Kapan itu? Kapan Paulus terima penderitaan, terima siksaan, tapi dia tetap memuji Tuhan? Nah, yuk kita buka sama-sama ya. Yang di rumahnya ada Alkitab, coba buka bareng-bareng. Di Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Tapi kita tidak baca itu tok. Kita baca yang satu perikop penuh, satu pasal penuh. Kisah 16. Oke? Di Kisah 16 dikisahkan nih bahwa Paulus dan Silas ini pergi ke kota yang namanya Filipi. Kak, pergi ke Filipi ngapain? Jalan-jalan. Melancong kayak kita barusan nih Desember kemarin. Siapa yang di sini jalan-jalan? Bukan adik-adik. Paulus dan Silas ke kota Filipi, dia bukan tujuannya untuk tamasya, bukan tujuannya untuk jalan-jalan. No. Karena hidupnya sudah dipenuhi oleh Tuhan, karena Tuhan sudah panggil hidupnya, dia tahu mandat dalam hidupnya, yaitu apa? Dia pergi untuk memberitakan firman Tuhan, membagikan kekasih sukacita, yaitu apa? Dia bagikan nih firman ke orang-orang yang di Filipi. Bahkan ada satu kesempatan Paulus dan Silas ketemu satu hamba perempuan. Hambanya biasa sih, tapi kalau kita tahu ya adik-adik, hamba perempuan ini dikatakan di Alkitab yaitu apa? Hamba ini punya kekuatan yang dahsyat, yaitu apa? Dia bisa menenung orang. Kak, menenung tuh apa toh kak? Bahasa apa iku kak? Nah, nih di bawah sini nanti kakak kasih ya. Tenung itu orang yang bisa dia meramalkan masa depan. Dia bisa melihat masa depan. Wih, hebat dong kak orangnya. Iya, hebat. Tapi dia juga punya kekuatan satu lagi. Yaitu apa? Dia bisa ngirim penyakit ke orang lain. Itu tenung. Jadi dia bisa lemparkan sebuah penyakit nih. Dia kirim. Dia bisa menyakitin orang lain lewat udara, lewat, wah kita tidak kelihatan, kita bahkan tidak bersentuhan. Tapi dia bisa buat orang lain jadi sakit. Itu tenung. Siapa yang mau deket sama orang yang model kayak gini? Tiba-tiba nih, dia kalau tidak suka sama kita, tiba-tiba bisa sakit, bisa tidak enak badannya. Mau? Nggak mau. Tapi hamba perempuan ini toh adik-adik, ini dikuasai oleh tuannya. Nah tuannya ini seneng. Kenapa? Karena ada orang lain nih yang datang ke tuannya. Aku minta si A itu jahat sama aku, buat dia sakit, buat dia mencret-mencret misal. Nah tuannya ini manggil si hamba yang tadi, yang hebat tadi nih. Dipanggil, sini, tuh ada orderan, tuh si A buat mencret-mencret selama 3 jam. Bisa enggak? Bisa adik-adik. Wah, tuannya bisa jadi kaya gara-gara kemampuan hamba perempuan ini. Nah, suatu ketika Paulus dan Silas waktu jalan-jalan, waktu sedang membagikan firman, ketemu nih dengan hamba perempuan ini. Nah, hamba perempuan ini kan dikuasai oleh kuasa gelap, oleh iblis, oleh kuasa si jahat. Nah, kalau kita ngomong putih dan hitam tidak bisa bersatu. Kuasa gelap dan kuasa dari Allah bisa enggak ketemu terus bisa jadi temenan? Enggak bisa. Nah, makanya si hamba perempuan ini teriak-teriak, wah, ganggu Paulus dan Silas. Waktu Paulus dan Silas membagikan firman. Akhirnya gimana? Paulus dan Silas oleh kuasa Tuhan yang di dalam hidupnya, dia katakan, dia usir kuasa si jahat, kuasa jahat yang ada di hamba perempuan ini. Dia usir, dia hardik. Akhirnya hamba perempuan ini yang tadi hebat, sesudah kuasa gelap yang ada di dalam hidupnya diusir oleh Paulus dan Silas, bisa lagi enggak nenung? Bisa lagi enggak nyakitin orang lain? Enggak bisa adik-adik. Wanita ini merasa senang. Wanita ini happy. Karena apa? Kak, kan hebat kak. Iya hebat. Tapi hidupnya enggak sejahtera adik-adik hamba perempuan ini.
Hidupnya ini penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena ada kuasa gelap yang yang menaungi dia. Makanya dia nggak happy. Tuannya happy dapat uang, tapi hamba perempuan ini nggak happy, teman-teman. Nah, untung Paulus dan Silas sudah mengusir, sudah menyembuhkan hamba perempuan ini sehingga dia tidak lagi dikuasai oleh kuasa gelap. Nah, tuan-tuannya dari hamba perempuan ini nih marah, adik-adik. Kenapa? Karena hamba perempuan ini sudah nggak bisa ngasilin uang lagi. Kenapa? Lah disuruh tuh orang itu sakitin. Nggak bisa, Tuan. Aku sudah nggak punya kekuatan. Aku sudah nggak bisa nyakitin itu. Ramalin nih bulan depan. Keadaannya gimana? Nggak tahu, Tuan. Lah akhirnya tuan dari hamba ini nggak punya uang lagi. Marah deh. Marahnya ke siapa? Bukan ke hamba perempuan ini. Marahnya ke Paulus dan Silas. Bahkan mereka sampai diseret. Diseret kemana? Diseret ke pemuka yang ada di kota Filipi. Kalau mungkin zaman sekarang ke polisi. Wah, dibilang sama pak polisinya, nih Paulus dan Silas ini membagikan sesuatu yang jahat, mengajarkan ajaran yang sesat. Padahal kira-kira kalau kita membagikan firman Tuhan ke teman-teman, membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman, apakah itu sesat? Apakah itu jahat? Enggak ya adik-adik. Tapi tuannya ini karena saking marahnya, dia memfitnah Paulus dan Silas. Nah, kebetulan polisinya manut sama tuan yang jahat tadi. Ya udah, Paulus dan Silas bahkan bukan cuman ditangkap, tapi bahkan dikatakan di firman Tuhan apa? Dipukulin sampai luka-luka. Cukup, terus setelah itu dilepasin? Enggak loh adik-adik. Paulus dan Silas meskipun dia membagikan kebaikan, tapi balasannya dipukulin, balasannya disiksa. Bukan cuma segitu tok. Akhirnya Paulus dan Silas sama polisi nih dimasukin ke penjara. Wih, hidupnya Paulus dan Silas kasihan ya adik-adik ya. Kira-kira kalau kita jadi Paulus dan Silas, sudah bagiin firman, sudah berbagi sama teman, malah kita difitnah, malah kita dipukulin, malah kita dijauhin. Kira-kira kita kecewa enggak? Kita sedih enggak hatinya? Sedih ya adik-adik ya. Kakak mungkin kalau jadi gitu mungkin juga sedih. Tapi untungnya Paulus dan Silas ini mengajarkan kita teladan yang baik. Yaitu apa? Dia waktu di penjara, bahkan dikatakan penjaranya bukan penjara yang wah, ya udah kasih yang murahan aja, yang biasa-biasa. Enggak loh. Di penjara yang super ketat. Ditaruh di tengah-tengah penjara yang ketat. Dijaga. Bukan cuma itu tok. Kakinya nih dipasung adik-adik. Apa itu Kak dipasung? Dipasung ini ada yang dirantai, ada yang dikasih kayu. Sehingga apa? Kita nggak bisa jalan-jalan. Di dalam ruangan penjara tuh kita sudah nggak bisa kemana-mana. Karena kaki kita sudah dirantai. Kaki kita dijadiin satu sama kayu. Sehingga nggak kita jalan-jalan. Wih, menderita banget ya adik-adik ya. Nah, meskipun di dalam penderitaan, Paulus dan Silas ngajarin ke kita, tetap bersuka cita yuk. Tetap memuji Tuhan yuk. Tetap menyembah Tuhan yuk. Nah, dia lakukan loh di tengah malam yang dingin nih di dalam penjara. Kakinya meskipun dipasung, badannya penuh luka-luka, Paulus memuji Tuhan. Silas menyembah Tuhan. Yang terjadi apa adik-adik? Di tengah malam yang dingin itu, di tengah-tengah Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, akhirnya terjadi gempa bumi yang hebat. Goyang semua nih. Bahkan dikatakan sendi-sendi penjara goyang semua. Tembok-temboknya gemeteran semua. Palang-palang pintu penjara terbuka semua. Hebat ya. Kita diajarkan sesuatu yang dahsyat. Pujian dan penyembahan itu bisa mendatangkan berkat. Itu bisa mendatangkan pertolongan dari Tuhan. Hebat. Lanjutnya nih ya. Setelah pintu terbuka, apakah Paulus dan Silas terus kabur?
kabur. Mumpung terbuka, kakinya belenggu-belenggu tadi itu sudah lepas semua. Yuk kabur, yuk kabur. Enggak loh adik-adik. Kenapa? Karena Paulus dan Silas ini orang yang baik, orang yang tanggung jawab. Dia ngomong, aku masuk penjara ini bukan salahku. Aku enggak berbuat salah. Jadi dia kabur enggak? Enggak adik-adik. Dia tetap di dalam. Nah, dari kejauhan nih, karena sudah malam toh, kepala penjara tahu ada gempa, ngampirin ke penjaranya. Dilihat, wih, pintunya sudah kebuka semua. Waduh, ini tahanan bisa kabur semua ini. Aduh, kalau kabur, aku pasti dibunuh sama pemimpinku. Waduh, gimana nih? Ya udah deh, aku ambil pisau aja, daripada aku dibunuh, aku tak bunuh diri aja. Untung di saat yang tepat Paulus bilang, hei kepala penjara, stop, jangan lakukan itu. Kami semua masih ada di sini. Kepala penjaranya kaget. Hah? Mosok? Betulkah? Wong ini penjara pintunya kebuka semua. Mosok tidak ada yang kabur? Dia masuk. Dia periksa satu persatu. Bahkan terutama Paulus dan Silas. Wih, kok masih ada ya? Akhirnya Paulus dan Silas ceritakan semuanya. Nah, ini yang istimewa adik-adik. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, kalau kita tetap mau jaga sukacita kita dengan memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan adakan mujizat bukan cuma satu. Yaitu apa? Bukan cuma penjara yang terbuka, bukan adik-adik. Tapi Tuhan adakan mujizat yang kedua lagi. Yaitu apa? Kepala penjara ini terbuka hatinya. Kepala penjara ini yang tadi mungkin menyiksa Paulus, bertobat. Dia terima Tuhan Yesus. Cukup segitu adik-adik? Enggak, Tuhan kita dahsyat. Dia kasih mujizat satu lagi, yaitu apa? Bukan hanya kepala penjara, tapi seluruh keluarganya kepala penjara ini ikut bertobat, ikut terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi, katakan, Tuhan Yesus hebat. Betul adik-adik? Nah, biar kita hebat, Tuhan Yesusnya hebat di dalam kita, jaga. Yaitu apa? Sukacita. Jaga dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mau adik-adik ya? Yuk sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita siapkan hati, kita mau belajar seperti Paulus dan Silas. Kak, mamaku saat ini di sebelahku lagi sakit. Boleh kita sedih hati sebentar, tapi tetap jaga sukacita. Yaitu apa? Yuk sekarang ajak papa mama kita. Kak, papaku lagi sulit ekonominya. Ajak, panggil sekarang. Kakak tunggu, panggil mereka. Suruh duduk, suruh berdiri sebelah kita. Kita semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau undang, kita undang mereka, kita ajak mereka. Yuk Pak, Mah, kita memuji Tuhan yuk. Kita menyembah Tuhan yuk. Kenapa? Karena saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada sukacita yang Tuhan taruh dalam hati. Saat ada sukacita, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Ya, yuk kakak undang semuanya. Coba tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sembah Tuhan yuk. Sembah dengan hatiku, Kau ku sembah dengan segenap kuatku, Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Yuk sekali lagi adik-adik, coba angkat tangannya. Katakan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau nyembah Engkau Tuhan. Bukan hanya dengan hati, bukan dengan kekuatan, tapi seluruh cinta kami pun kami juga mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan, bahwa sukacita yang penuh itu Kau limpahkan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, ada mujizat-Mu, ada sukacita yang Kau
berikan dalam hati kami bukan sukacita yang seperti dunia berikan, sukacita yang semu, sukacita yang hanya sementara, tetapi kami percaya dan kami yakin bahwa saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau curahkan sukacita yang sejati dalam hidup kami, sehingga kami berkata, Engkau sungguh sangat baik, dan setiap masalah yang ada itu tidak akan pernah menghancurkan hidup kami. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sekali lagi adik-adik katakan, Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada siang ini Tuhan, kami mau berkata, penuhkan hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Biarlah Kau ajari kami Bapa untuk hari demi hari, bahkan menit demi menit Tuhan. Kami penuhin hidup kami ini dengan sukacita daripada-Mu melalui pujian, penyembahan yang kami selalu naikkan Tuhan. Pakai Tuhan, ajari kami, paksakan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang telah menyertai kami boleh mengingatkan kami senantiasa untuk kami mau isi hidup kami ini dengan setiap saat memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah-Mu, bukan hanya Engkau saja yang disenangkan, tetapi hidup kami penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, dan dari situ Tuhan, mujizat-Mu itu kami pasti terima. Penyertaan-Mu itu kami pasti akan jalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri yang penuhkan hidup kami dengan pujian penyembahan. Biarlah firman hari ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami juga doakan untuk papa mama kami Tuhan, saudara-saudara kami. Kami mau lepaskan sukacita ke atas mereka. Kami berkata Tuhan, penyertaan-Mu itu ya dan amin. Penyertaan-Mu itu selalu akan dipenuhi dalam hidup kami, dan mujizat-Mu itu kami akan terima. Saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segalanya Kau buat jadi mungkin, segalanya Kau buat jadi baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersepakat hati. Haleluya. Amin.